ini adalah video part 6 tutorial membuat website dengan Laravel versi 11. Oke, nah di video kali ini kita mau nambahin view data tugas yang dimana nantinya dia bisa berrelasi sama data user. Kan tadi data user udah kita create, udah selesai, dan sekarang kita mau create data tugas yang nantinya berrelasi sama data user. Nah, coba oke. Coba kita database migration. Nah, ini kan baru user doang kan, terus di bukan terus di sininya itu juga baru user gitu kan, nih user sama si user gitu kan. Nah, makanya sekarang kita mau nambahin modal tugas. Nah, caranya kita buka terminal. Ini kita buka terminal. Terus kita klik PHP artisan make model tugas. PHP artisan make model tugas. Oke, kita enter. Oke, create successfully. Nah, terus coba kita sini lagi. Terus kita ke bagian add HTTP. Kita ke models. Nah, ini model tugasnya udah ke include, ya kan? Nah, tapi di sini coba kita ke migration nih, coba. Migration tuh di mana ya? Lupa. Di sini di mana ini migration? Nah, dia juga udah otomatis kebuat juga ya. Nih, create tugas table, kita pencet. Nah, ya kan? Nah, di sini kita tambahin. Nih. Sini tuh ada, kita tambahin. Jadi oke, di sini aku mau nambahin teks. Terus ini tuh yang tugas. Terus itu date, tanggal mulai. Terus ini juga date juga. Kalau ini tanggal selesai.
ada teks. Oke. Nah, terus di sini kita mau ini nih, kasih relasi. Jadi apa namanya? Kan ini lagi ada di tugas ya. Nah, kita mau si data tugasnya kan berrelasi sama data table ya. Nah, coba. Nah, biasanya kalau dia berrelasi kan berdasarkan ID ya. Nah, berarti di sini coba kita tambahin table. Kan kalau relasi itu for region ya. Kalau di sini kita pakai for region ID. Terus dalamnya itu kita bakal relasiin ke user ID. Jadi table user field ID gitu kan. Oke. Terus di sini terus nah relasi ini itu dari mana gitu. Constraint dari users. Terus kita on delete. Jadi itu maksudnya on delete sama on update itu maksudnya kalau misalkan yang di tugas dihapus berarti otomatis yang di user juga kehapus kan. Balikan juga kayak gitu. On update juga kalau misalkan di user dihapus berarti di tugas juga dihapus gitu. Karena kan dia berrelasi kan. Coba kita cek dulu, takutnya tererror. Oke, table origin ID dari user ID, terus habis ini constraint users on delete on update. Oke, text tugas di tanggal mulai. Oke. Terus lanjut sini kita mau tambahin datanya dulu bentar. Itulah database seeders. Nah, sini aku mau tambahin satu data dulu nih di sini. Bentar. Kita copy aja. Kita shift down aja. Nah. So, coba nih kita ganti jadi Budi. Sini kita ganti jadi budi@gmail.com.
Sini kita refresh. Oke, menunggu loading lama. Kenapa nggak bertambah ya? Ini kayaknya keluarnya nanti deh. Yaudah, coba kita tambahin yang lain dulu dah. Nah ini coba ini anggap si database udah selesai ya. Nah terus sekarang atau mungkin coba sini kita ke sini dulu. Kita ke PHP Artisan Migrate Fresh. PHP Artisan Migrate Fresh. PHP Artisan Migrate Fresh. Oke, enter. Udah. Terus kalau udah kita PHP Artisan. Oh, kayaknya aku belum muncul gara-gara ini deh. DB PHP Artisan DB set. Oke. Terus coba kita refresh lagi. Nah, udah ini ya, udah update tuh. Oh, dia update lagi. Apa namanya yang ada di sini ini? Kan kita fresh kan? Berarti masuk ya, si Budinya udah masuk. Nah terus coba kita ke DB manajemen tugas. Terus nah ini udah bener ya. Aduh, dia sudah berelasi. Nah ini use apa namanya, user ID dari si tabel tugas sama ID dari si tabel user ini dia udah berelasi. Oke. Nah terus sekarang kita buka resource view admin tugas. Nah ini sekarang kita lagi ngedit apa sih? Tugas ya, tugas. Nah ini tugas biar apa namanya, ngeditnya cepat. Kita hapus aja nih indeks tugas. Nanti kita pakai indeksnya si user. Nah ini kita hapus aja ini. Kita delete. Hapus indeks. Oke, kita hapus. Nah habis itu
tugas bentar kayak wait. Duh, kok hilang? Oh enggak, astagfirullah, apaan sih Riz? Ini loh di user. Kita copy si indeksnya si user, Ctrl C. So kita taruh di sini di tugas. Nah, gitu. Ini biar cepet. Kan karena kan yang di user kita udah edit duluan kan tadi di awal, jadi biar ngeditnya nggak lama, cepet. Nah terus kita ke user controller. Ini kita copy. Kayaknya bukan yang ini deh. Bukan guys. Yang atas kita. Nah yang ini kita copy dari nih variable data ke sini. Copy, Ctrl C. Bisa kita ke tugas controller. Nah kita paste di sini. Enggak. Ya benar. Nah terus ini kita ganti nih jadi menu admin tugas. Pokoknya user itu kan kita ganti jadi tugas. Terus ini kan user nih, kita ganti juga jadi tugas. Terus lagi nih yang enggak user. Terus nih juga kita jadi tugas. Terus ini kita hapus aja nih order by-nya. Hapus, habis itu ini kita ganti jadi tugas juga. Oke. Ini kita import. Oke, udah ya. Add models tugas. Coba kita cek. Oke, udah diimport juga. Guys. Oke. Udah ada tugas. Ini kita rapiin aja nih. Jelek banget. Nah. Oke. Tugas aktif. Oke, terus kalau udah kita pindah lagi ke indeks. Nah. Kan kita lagi cek dulu berarti indeks tugas kita. Udah paling atas. Nah ini kita ganti nih. Ini kan, nah ini kita ganti nih bukan email jadi
tugas, nomor nama tugas, habis itu tanggal mulai sama tanggal selesai. Tanggal mulai sama tanggal selesai. Oke, tanggal mulai sama tanggal selesai. Terus kalau udah, ini for each ya, kita ganti jadi tugas. Terus nah ini ya berarti. Bentar. Tunjuk admin. Itu yang kita ganti ini jadi tugas. Nah, terus nah ini ada yang kita harus hapus aja dulu dari sini nih, text center ke sini. Ya enggak? Masih bentar. Bukan. Ya, spam email. Banyak banget sih ini yang mirip. Sebentar. Ada MIV atau ini sih harusnya. Dari sini ke text center sampai sini. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oke, benar ya. Ini kita hapus dulu. Tak. Nah, terus habis itu text center page. Nah ini batch kita hapus aja dulu nih biar gak bingung. Nih. Hapus ya, hapus. Ini di mana ya? Itu yang tadi ya kali. Oh ini. Bukan tapi.
bentar, aku lupa ada di mana. Coba border ID data table. Ini ada ID-nya mana sih? TRTD. Oh ini nih, kita tambahin. Ini ada nomor, nama, tugas. Ini kan baru nomor sama nama kan. Nah ini kita tambahin, ada 1, 2, 3, berarti tambahin 3. 1, 2, 3. Nah ini tugas, terus ini tanggal mulai, terus ini tanggal selesai. Oke. Sistem item nama, item tugas, item mulai, tanggal mulai, tanggal selesai. Coba kita refresh. Tapi sih harusnya kita belum ada ya, soalnya kita login dulu. Ke data tugas. Kenapa lama nih? Aduh, data tugasnya kenapa lama? Aduh, apa ini? Tuh kan, kenapa dia? Undefined variable tugas katanya. Gimana nih di indeksnya si tugas? Line berapa? 44 katanya. Ini. Lah, kenapa? Oh, wait. Kayaknya ini yang mana sih, bukan yang bener kok. For each variable tugas as variable item, bener. Mana tadi kita tambahin sih? Ini Oke. Jadi ternyata coba kita lihat di sini. Coba bentar.
Jadi aku udah tahu salahnya di mana. Nih, jadi aku di sini ngasihnya apa coba, user. Coba kalau aku kasih user, aduh, kita refresh. Nah, tadi error gini kan, undefined variable tugas. Berarti kan dia baca dong kayak variabel tugas, emang ada variabel tugas gitu kan. Jadi ternyata aku salah di sini, di controllernya. Di sini aku masih user, harusnya tugas deh itu. Nah pas aku ganti, tara dia bisa gitu. Terus tadi ini aku udah tambahin di database. Nih aku udah tambahin, aku udah insert, aku tambahin dia tuh nyapu, terus tanggal mulainya tanggal 10, tanggal 8, selesainya 17. Jadi dia mulai nyapu tanggal 8, selesai nyapu tanggal 17. Nah, oke. Udah muncul, terus sekarang kita ke sini lagi. Kita ke bagian yang tadi nih, yang ini nih. Kita mau kasih badge buat si tanggal-tanggal ini. Tugas. Tambahin TD lagi. Nah, itu pakai span. Nah, isinya itu yang ini nih. Tanggal mulai. Ctrl C. Ini hapus. Oke. Nah, terus di sini kita kasih kelas. Badge. Kita kasih yang info badge. Info. Oke. Terus kalau udah nih kita copy. Kita mau buat C. Nah, ini kita buat di sini juga. Kita paste di sini. Nah, nah, ini kita ganti. Tadi kan tanggal selesai. Tanggal mulai, ini tanggal selesai. Coba kita refresh. Nah, oke. Bener ya. Nah, ini belum potongnya nih, belum kita tambahin. Kita tambahin di sini. Di TD-nya di text center. Kita copy aja sini deh. Oke, kita refresh lagi. Oke, udah ke tengah. Nah, terus ini kalau misalnya kita lihat ya, dia namanya itu belum ada, masih kosong karena belum kita buat relasinya. Nah, coba kita di sini kita ke tugas controller lagi. Nah, ini kita
kita hapus ya, coba kita ganti with user. Ini tugas ya, tugas with user get. Nah terus kalau udah kita ke indeksnya si tugas, terus kita ke bagian nama ini nih. Nah sekarang kita tambah nih relasinya ya, bentar. Ini kita tambahin kan ini variable item, terus itu kita tambahin lagi jadi kan sih sini tambahin tugas yang baru jadi user deh kok tugas sih. Variable item habis itu user baru nama, terus kita tambah di relasinya. Label tuh kayaknya ada di model, bukan, ada di mana tadi ya? Bukan di Bootstrap, bukan gimana ya, aku lupa masalahnya. Di root kali ya, di web. Gimana ya? Coba bentar, aduh pusing banget ya. Bukan di models, bukan di models. Tapi itu bukan user. Nah sini kita tambahin public function tugas ya, terus return has one tugas class. Ya, public function tugas, terus return variable this has one tugas class. Oke, ini kita copy.
terus kita ke sini kita hapus. Ayo kita masuk ke sini, kelas. Nah ini kita ganti nih jadi user. Ini kayak tukeran gitu. Bentar, return this. Nah ini kita ganti nih, belongs to user. Return variable this belongs to user class. Coba nih kita refresh. Coba kita tadi ditulis udah kita ini sih. Coba kita refresh. Coba kita tambahin satu lagi deh. Aku mau tambah satu lagi ya. Siapa ya? Si Mili. Habis itu tugasnya ngepel. Terus tanggal mulainya tanggal 30. Terus selesainya tanggal 31. Oke, go. Struktur. Oke. Ini udah ada ini ya, apa namanya? Udah ada 2, nyapu ngepel. Coba kita masih. Oke, copy. Nah, ini namanya udah muncul ya. Berarti udah berelasi, benar. Tadi kan si Budi emang tugasnya disuruh nyapu, si Mili tugasnya disuruh ngepel. Ya kan? Berarti dia udah benar ya. Oke, berarti dia sudah berelasi dong. Gitu deh. Oke guys, setelah kita berhasil view data tugas, sekarang aku mau ini tambah data tugas. Ini kan udah kita tampil ini. Nah, sekarang caranya gimana kita bisa tambah data tugas? Nah, ini kan tambah data user. Ini kalau misalnya kita pencet kan dia masih tuh tambah data user ya kan. Nah sekarang kita mau modif. Nah yang pertama kita ke root. Mana nih? Kita ke root, kita ke sini. Nah kita tambahin rootnya. Kita tinggal ganti aja ini jadi tugas, abis itu create, terus ini jadi create, terus ini juga
tugas create, abis itu name tugas create. Oke. Nah terus kalau udah kayak gitu, kita ke tugas controller, terus kita tambahin public functionnya. Public function create. Nah terus kita ke user controller, kita mau ambil function. Nah kita mau ambil yang ini, yang create, public function create. Nah ini kita copy. Oke, ini kita copy. Setelah kita paste di sini. Nah, ini kita tinggal gantiin jadi admin tugas. Terus abis itu ini juga kita ganti jadi tugas. Nih. Tugas. Oke. Terus habis itu di sini kita mau buat ini file create-nya. Mana sih? Resource, view, admin, tugas. Nah, user. Nah kalau user kan dia udah ada file create-nya kan. Nah ini kita biar cepat kita copy aja. Jadi create-nya si user ini kita copy, terus kita paste di tugas. Create blade PHP. Nah, habis itu kita ke index PHP-nya tugas. Bagian tambah data ini. Nah, ini kita ganti. Bentar. Coba nih ini. Ini tugas kan ya? Iya, data tugas. Tambah data. Nah, ini jadi tugas. Coba kita refresh, lalu kita pencet. Admin, kok ada admin? Admin gimana nih? Tugas controller. Coba
Ini tugas gimana sih Rizka? Admin tugas create. Nah dia udah balik ya. Coba kita pencet data tugas, terus kita pencet tambah data. Nah dia udah ke tambah data tugas. Oke. Nah terus sekarang kita perbaikin dulu nih bagian view-nya. Kita ke create blade-nya. Mana nih? Nah sini. Bentar. Nah ini kembalinya ini. Kembali. Nah ini nih. Pas kembali itu kita ke tugas. Tadi kan ke user ya. Habis itu nih, ini kan tadi plus kan, kita ganti jadi tes. Nah coba kita lihat lagi, kita refresh. Oke, nah ini udah ikonnya udah ganti tuh. Pas kita kembali, nah dia ke data tugas. Oke, berarti udah benar ya rootnya. Terus habis itu kita ke create. Nah sini coba kita lihat, bentar, div class row. Ini password. Mana ya bagian password? Nama, email, jabatan. Oh ini password nih. Oh coba nggak ada. Aku cuma nggak ada temennya. Ini di atas password. Yaudah kita copy yang ini aja. Nah terus pas kita copy, nah ini tutup kan, terus kita copy, Ctrl C. Habis itu kita paste di atas nama. Ini bagian CSR. Coba bentar.
Nah kita copy di nah kita copy di bawah sini CSRF. Kita copy di sini lah. Nah sudah. Terus tadi kita ada copy kan ya. Nah ini kita tadi dari sini nih. Ini jabatan kita ganti jadi nama. Nama. Nah benar-benar. Jadi nama. Terus abis itu mana nih? Nih pilih juga kita ganti jadi pilih nama. Terus ini yang jabatan kita ganti semua jadi user underscore ID. User underscore ID ini kita copy. Terus mana lagi jabatan. Nah sama ini user ID. Oke, terus coba kita nama, email, jabatan, password. Oke. Nah ini kan, masih kayak gini. Iya kayak gini. Admin karyawan. Oh belum kita modif lagi, belum. Nah terus kita ke tugas kontrol. Oke. Kita tambahin di sini. Tambah data tugas kontrol. Nah ini di sini. Admin tugas script. Udah kok, udah di sini. Namakan tambah data tugas kan. Oh ini udah. Terus ini kita tambahin deh user Oke. Nah ini kita import class yang model. Nah the class is imported. Udah, terus kita ke create lagi sini.
kita ke bagian pilih nama ini. Nah, di sini kita enter, kita kasih for each variable user as variable item, variable user as variable item. Nah, terus habis itu ini kita kasih n for each dulu biar nggak lupa. Oke. Nah, terus tengah-tengah sini kita tambahkan option for each. Di sini value-nya kita kasih admin. Terus di sini admin. Oh, ini sama nih. Sebenarnya kita tinggal copy aja. Sama ya kan? Oke. Nah, terus kalau udah tambahin kita hapus aja yang ini. Nah. And for each. And for each. Oke. Terus abis itu coba kita lihat. Apa nih yang tambahin? User as item. Option. Value. Oh, ini value-nya. Value-nya itu variable item ID Wah, ini kita ganti juga di buku pemrograman. Nah, kalau sini kita kasih variable item nama. Nah, udah. Habis itu kita reload. Oke. Nah, jadi apa namanya? Nah, coba nih jelasin deh. Item nama is item ID. Jadi kan ini dia kita manggil sesuai ID kan. Nah, jadi pas kita pencet di sini, nama-namanya itu udah orang-orang yang ada di user tadi, ya kan? Ada Iqbal IT sampai Umar. Ini tadi aku tambahin di sini baru. Gitu. Jadi apa namanya? Kita variable item kan sesuai ID. Nah, habis itu yang muncul itu dia variable item yang nama. Jadi di value-nya itu dia kita panggil ID, tapi di yang kita tampilin itu dia namanya gitu. Jadi ID-nya tuh kayak ikut di belakangnya gitu. Enggak, balik berarti ID yang ikut di belakangnya namanya. Gitu. Terus abis itu kalau misalkan kita lihat ya, bentar. Nih, kalau misalkan kita lihat di sini di data user,
kan si Iqbal ini kan admin ya, karena si Iqbal ini admin jadi kita nggak kasih dia tugas dong karena dia admin kan. Nah gimana caranya pas kita pencet tambah data, si Iqbal ID ini dia nggak keikutan. Terus kalau misalkan yang ditambah data itu kan berarti orang-orang yang belum dapat tugas aja kan, sedangkan di sini yang udah dapat tugas itu si Budi sama Mili. Kalau misalnya kita lihat di sini nih, Budi sama Mili itu sudah ditugaskan. Berarti harusnya yang muncul itu cuma Nadine sama Umar, kan? Nah, kita ke tugas controller. Nah, ini tugas controller. Nah, di sini kita tambah ini. Nah, di sini kita pakainya where. Kan bentar. User where. Nah, dalam sini kita kasih nih. Jadi dia itu kepilih yang jabatannya itu cuma yang karyawan. Oke, terus habis itu di sini kita tambahin lagi nambah lagi where. Kan yang jabatan itu karyawan doang, sama yang is tugasnya itu cuma yang false. Berarti false kan belum ditugasin kan. Nih, jadi tuh yang kepilih itu bakal where itu tuh kayak yang gitu loh, kayak di mana yang jabatannya itu yang karyawan aja, terus sama yang di mana is tugasnya itu cuma yang dia false atau yang belum dikasih tugas aja. Oke. Kita reload. Oke, kita ke data tugas, kita tambah data, kita pilih nama. Nah, ya kan? Di sini si Iqbal udah hilang karena Iqbal itu admin. Terus sama di sini yang muncul cuma Nadine sama Umar karena cuma mereka berdua doang yang belum dapat job, belum dapat kerjaan gitu. Itu deh. Bisa ditampilin untuk nama, terus fitur-fitur lain nih kayak error gitu-gitu. Sekarang kita mau ubah jadi pas kita pencet simpan dia bisa kesimpan dan kesimpan di database juga. Oke, jadi langkah pertama adalah kita buka VS Code. Coba kita ke
create blade-nya si tugas. Nah, ini kita udah bisa hapus-hapusin nih beberapa. Coba bentar. Ini ya. Kita cari mesti hapus. Ada button coba sih. Nah ini kok dia di akhir ya. Nah ini coba nih isi password nih, coba kita udah bisa. Nah ini nah tapi kayak bukan yang ini. Kalau dibuka tap submit. Terus kita hapus aja. Bentar. Ini si password sih harusnya bisa. Bentar. Ini dia tuh maunya submit. Coba kalau ini. Oh berarti bener ya ini. Tapi ini nggak bisa dihapus. Row MB2 ini kita hapus nih misalnya. Nah, kita hapus. Nah terus abis itu nih bisa kita hapus juga nih. Ini dua ini bisa kita tutup juga nih yang ini nih. Nah dua ini kita hapus. Terus abis itu coba kalau kita refresh. Nah jadi nama doang. Bentar, kita ada yang kehapus guys. Yang lah iya ini tinggal nama doang. Ini nama sama pilih nama. Ini cuma tinggal pilih nama doang, serius. Coba kita Ctrl Z dulu. Nah yang ini jangan dihapus, yang ini aja hapus ini. Nah, coba kita refresh. Nah email, oke. Nah yang email itu email sih. Coba bentar. Kalau
di tutorialnya itu nggak ada, kita nggak pakai email. Di email kita hapus aja ya. Email mana sih? Nih, email. Terus kita hapus div. Nah, coba. Oke, email udah kehapus. Nah, sekarang kita mau ini nih, apa namanya, yang si nama kita ganti jadi tugas. Bagian nama ini ya. Nah, ini coba kita fullin ya, jadi XL12. Kalau XL12 itu kita pakai margin bottom 2. Nah, oke, bentar ya. Jadi dia full. Kan defaultnya 12. Nah, habis itu kita ganti di sini jadi tugas. Oke. Terus ini kita hapus aja nih input. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Oke. Oh, kita ganti dengan text area. Oke. Ini ID-nya kita hapus aja. Nah, di sini text area namanya itu kita kasih name, nama, terus kita kasih di sini juga rows-nya 5, name nama, terus rows-nya 5. Setelah kita kasih class juga di sini. Form control. Oke, coba kita refresh. Nah, oke. Ini dia udah full gini ya, terus dia bisa digedein. Jadi keren banget. Cuma dia defaultnya itu 5. Oke. Terus abis itu yang nih kita copy. Kita kan membuat tanggal nih. Sebentar. Habis itu kita taruh di bawahnya. Jadi shift alt down aja. Nah, so ini kita ganti deh jadi tanggal mulai. Bentar. Coba jadinya. Bener kok.
Tadi kita lagi apa sih? Text area. Coba bentar. Bentar. Row MB2. Coba bentar. Ini di mana ya? Masih di create table kok. Oke, nggak apa. Nah, ini tanggal mulainya udah kita ganti. Abis itu text area-nya kita hapus saja. Text area kita hapus. Ini deh. Nah, biar langsung. Nah, langsung error. Oke. Habis itu kita ganti sama input. Nah, ini kan tanggal ya, jadi kita input type-nya itu jadi date. Nah, input type date, habis itu sini kasih name, tanggal mulai terus kita kasih class form control juga, form control. Oke. Terus ini kita ganti nih errornya jadi tanggal mulai. Coba. Nah, kayak ini udah bener ya. Nah, ini kalau kita pencet nih, tuh, ya kan? Nah, tapi di sini kan kita mau kasih tanggal selesai juga ya. Jadi kita pakainya 6 di sini, call XL 6. Jadi biar setengah-setengah. Coba. Nah, ya kan? Terus sekarang ini buat tanggal selesai. Terus ini kita copy lagi tanggal mulai. Nah, ini call XL dari sini sampai sini. Shift Alt down gimana? Oke, udah bener ya. Nah, ini kita ganti jadi tanggal selesai. Tanggal selesai, terus ini juga kita ganti nih tanggal selesai. Terus ini juga kita ganti jadi tanggal selesai. Ini yang mulai kita ganti jadi selesai semua. Tanggal selesai, ini juga tanggal selesai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tanggal selesai. Terus errornya juga di tanggal selesai. Oke. Nah, terus coba kita refresh. Oke, udah ganti ya tanggal selesai. Nah, kalau untuk desainnya ini udah selesai nih. Desain tambah data tugasnya itu kayak gini. Jadi ada namanya isinya yang cuma belum ada kerjaan. Terus ini tugasnya, ini bisa di
bisa dikecilin, bisa digedein, tapi defaultnya dia apa tadi, row-nya 5. Disitu ini dia call-nya 6, jadi 2 karena defaultnya 12. Oke, desainnya udah selesai. Sekarang kita gimana caranya biar bisa masuk ke database. Oke, kita ke user controller. Kita ke public. Nah, ini kita copy semua nih. Ini sampai return sampai sini. Kita copy ya. Ctrl C. Terus kita ke tugas controller. Kita paste di paling bawah. Nah, oke. Terus abis itu email. Dan kita ganti aja ya, kita hapus. Oke. Terus yang ini kita juga hapus. Nah, ini bentar. Yang ini apaan sih? Email sampai sini kita hapus. Oke. Terus ininya kita komen dulu. Kita komen. Oke. Terus sekarang kita tambahin di sini. Nih, tadi kan ada 4, berarti ada 4 field ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini kan kita kan tadi apa ya? Pakainya relasi kan, sesuai ID. Makanya kita bisa ganti bukan nama. Tapi kita kan panggil kan sesuai ID, jadi user underscore ID. Terus ini tadi kan tugas kan. Terus tanggal mulai. Terus ini tanggal selesai. Terus nah, ini kita rapiin. Ini required semua, jadi dia harus diisi semuanya. Habis itu ini juga kita tambahin Alt Shift dan juga ini 2 berarti tambahinnya. Nah, ini kan bukan nama kan, tadi user ID, user underscore ID. Terus ini tugas. Terus ini tanggal mulai, terus ini tanggal selesai, tanggal mulai terus tanggal selesai. Nah, ini kita rapiin. Nah, ini kita ganti deh apa ya, nama tidak boleh kosong. Terus ini tugas, berarti ganti aja tugas tidak boleh kosong. Terus kalau ini tanggal tidak boleh kosong. Ini juga tanggal. Enggak nih, jadi biar bedain tanggal mulai tidak boleh
kosong, tanggal selesai tidak boleh kosong. Oke. Terus kita sekarang tambahin rootnya. Root. Oke. Ini kita ganti tugas store, abis itu store. Oke. Sekarang yang kita edit itu bagian view-nya. Mana sih view. Resource. View. Admin. Tugas. Create. Nah, sini nih kita banyak edit tuh di sini. Oke. Taruh ini ke atas. Nah, ini kita ganti nih. Bukan user store tapi tugas store. Oke. Coba kalau misalnya aku simpan. Kenapa nih? Apaan nih? Public app handle request capture. The post method is not supported for root tugas store. Tugas store. From action. Kenapa masa metodenya nggak support sih, aneh. Method not allow HTTP exception. The post method is not supported for root. Supported method get sama head. Coba masa ya kita pakai get? Kan ini kita mau nyimpen, mau ngirim kan berarti. Coba misalnya kita pakai get, emang dia bakal nggak error? Nah, ini nama tidak boleh kosong. Coba deh, kita harus ini post ya. Coba kita edit yang lain dulu deh. Kita ingat-ingat ya di sini tadi. Terus kita ke bagian. Nah, ini kita copy nih isi errornya. Ctrl C. Habis itu kita paste di tugas. Tadi kan kalau misalnya kita lihat dia belum merah ya tuh. Kotak tugasnya belum merah kan. So kita ke tugas. Mana sih tugas?
tugas nih di sini nih, kita copy. Tek. Nah, terus abis itu, nah ini kita ganti tugas. Oke. Terus kita base di tanggal mulai dulu, tanggal mulai juga. Wah, tanggal mulai sampai tanggal selesai juga belum ada ya merah-merahnya. Jadi kita kasih juga. Kita kasih ke mereka juga. Tanggal mulai. Terus di tanggal selesai tambahin juga tanggal selesai. Nah, coba kita reload. Oke. Mana sih? Nah, ini gara-gara ini. Apa masa pakai get sih? Get itu kan buat metode. Get itu kan buat ngambil data tugas. Aneh. Oke, coba kita pencet simpan. Oke, nah ini semuanya dia udah ada warningnya, udah ada errornya semua tuh. Nama tidak boleh kosong, juga tanggal mau tidak boleh kosong. Nah ini kan tugas nggak ada sih, harusnya ada. Tadi tuh ada di mana ya? Ada di ini tugas tidak boleh kosong. Tugas tidak boleh kosong. Tugas ini aneh ya, harusnya muncul tugas tidak boleh kosong. Tapi ini selebihnya lain udah bener ya. Tuh, lihat, bener kan? Tugas tidak boleh kosong. Apa coba? Coba misalnya kita hapus yang ini. Kita hapus dulu bentar aja. Simpan. Nah, dia nggak ada kan? Oh, apa jangan-jangan? Coba sebentar. Berarti tadi kita lagi di mana ya? Create. Mana sih create? Di tugas. Nah, berarti di tugasnya. Udah kok. Udah kan, Bes? Udah. Tuh. Tanggal selesai tidak boleh kosong. Ini harusnya ada. Orang udah bener kok. Nih, ini juga udah kita tambahin nih errornya. Form control. Ini udah kita ganti juga jadi tugas. Udah kan? Apa ini ya? Hah? Kayak di sini deh, coba. Mbak. Nah, oke. Berarti tadi kita kurang teliti. Oke, udah mulai ya, udah muncul. Sekarang kita
ubah nih biar bisa ke database, biar bisa apa yang kita tambah itu bisa ke update di database juga. Oke, kita ke http, habis itu kita ke ini, kita ke tugas controller. Nah, ini kita uncomment. Nah, tapi untuk ini email ini kita hapus aja. Nah, ini kita juga hapus. Oke, kita bakal hapus semua. Nah, kita hapus. Nah, ini terakhir kita ganti tugas. Tugas. Nah, di sini kita tambahin. Tuh ada variabel user find or fail gitu kan. Terus request user underscore id, ini buat si nama nih, koma, itu kita kirim lagi is underscore tugas true. Ini kenapa merah? Bentar. Udah. Ini merah karena ini jaraknya jauh amat sih. Nah, ada hewan guys. Nah, udah. Oke, terus nah, ini tuh gimana cara ngejelasinnya ya? Ini deh, ngejelasinnya aku kasih contoh aja ya. Misal nih, jadi nanti kalau misalkan di sini kita kasih 0. Kalau misalnya 0 kan dia berarti belum ditugaskan kan. Nah, terus nanti tapi kalau misalnya kita tambah data, ini misalnya 1, misalnya nih 1 aku ubah jadi 0 atau false aja deh. Oke. Nah, kalau misalnya false itu kan si email ini berarti dia belum ditugaskan kan. Nah, terus coba kita tambah data. Coba kita tambah data si Mili. Ya, si Mili. So, tugasnya ngapain ya? Tugasnya MC. MC tanggal mulai asal aja tanggal 18. Terus tanggal 19. Oke. Ya, coba kita simpan. Kenapa nih?
perkara tadi nggak sih? Coba user control tugas ini tugas di create. Aduh banyak banget lagi nih. Ini nih harusnya post. Coba tugasnya MC. Loh, malah nggak bisa semuanya. Nih, coba kenapa nggak bisa kekirim? Coba. Kenapa? Coba bentar. Terus itu kenapa tanggal selesainya doang yang enggak? Kenapa ya, aneh banget deh. Nama misal milih, tugasnya nge-MC, tanggal mulai 11/12, simpan. Sih kok malah tugas tidak boleh kosong. Coba kita cek dulu ya guys. Oke guys, sekarang aku udah tahu gimana salahnya. Jadi ternyata aku banyak banget typo dari tadi. Ini tadi aku pakainya variable tugas. Coba. Terus pas mikir, emang ada ya variable tugas? Nggak ada kan, dari tadi kita pakainya coba variable user. Nah, variable user yang tadi kita isi di sini kita save. Nah, dari pertama aku salahnya di sini. Kedua, pas kita ke create nih. Tadi aku di sini name-nya itu salahnya banyak banget nih. Nih mana ya? Tadi aku di sini name-nya masih user ID. Terus tadi di sini aku juga mana ya? Nih, tadi aku namanya tanggal mualai. Udah, itu salahnya di situ guys. Jadi kalian kalau misalnya undefined array key itu berarti kan emang dia nggak bisa nemuin kan kayak variabel ini tuh di mana gitu. Emang kamu nulis apa gitu. Nah, berarti emang bener guys, aku tadi typo, bener full typo. Nah, ini ingat gak tadi kan aku kan simili is tugasnya aku kasih jadi 0 kan. Terus sekarang udah jadi 1 lagi. Kenapa? Karena pas kita tambah data simili kita tambah lagi gimana sih, si Mili kan dia di awal itu kan dia tadi aku kasih 0 kan, 0 atau false, berarti dia udah ada kerjaan kan, udah ditugasin gitu. Nah terus pas aku
tambahin tugasnya lagi, tambahin tugas baru lagi, pas aku tambah data user di sini pakai nama Mili. Nah, kok tambah data user sih? Nah, pas aku tambah data itu nah ini Mili udah nggak ada karena itu tadi aku ngomong apa sih? sorry guys. Pokoknya Mili kan tadi awal aku kasih 0 atau false, berarti belum ditugasin. Habis itu aku tambah data tugas pakai si nama Mili yang belum ditugasin, ya kan. Nah terus aku tambahlah tugas dia. Aku kasih lah tugas dia tadi, tugas dia aku kasih nge-MC. Nah berarti di sini dia udah ganti dong jadi satu itu udah ditugasin kan berarti. Nah berarti udah masuk nih ke database. Nah terus kan tadi kan dia ada directnya itu kan langsung ke nih ya, data user ya, data user. Terus si Mili dia langsung udah ditugasin. Nah makanya kan di sini yang belum tugasin cuma Nadine sama Umar kan. Nah makanya di sini Nadine sama ini yang udah ditugasin deh, yang udah ditugasin si Budi sama Mili. Makanya pas kita tambah data itu adanya si Nadine sama Umar doang. Coba si Umar kita kasih kerjaan. Si Umar tugasnya azan. Tugasnya azan. Habis itu today, ini juga today. Kita simpan. The post method. Kenapa? Masa ini kita harus pakai get guys katanya? Tadi udah bisa aku. Aneh ya. Enggak. Sini. Cepat. Nama si Umar kita suruh azan dia. Terus ini today. Ini juga today. Simpan. Nah sukses, data berhasil di. Nah udah kan nih si Umar dia udah ditugasin di sini. Berarti pas kita pencet data tugas Budi sama Mili. Oh iya ding, benar. Iya. Budi udah ditugas, Budi sama Mili. Oh iya ding benar. Terus pas kita pencet tambah data pasti si Umar udah nggak ada. Oh kan si Umar udah nggak ada guys, karena ya dia udah ditugasin gitu guys. Oke deh, sekian untuk video part video part 6. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.